Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, hari ini kita lanjut pertemuan yang kelima. Ya, langsung saya share materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam hari ini pertemuan yang kelima yaitu adalah pembuatan transaksi perusahaan jasa. Jadi dalam hari ini mahasiswa mampu membuat namanya value ya. Terus mahasiswa dapat menentukan perkiraan yang harus dicatat ke debit dan kredit. Terus yang ketiga, mahasiswa mampu untuk menampilkan laporan keuangan perusahaan jasa. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, diharapkan semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam mata kuliah hari ini. Kita berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam mata kuliah hari ini. Baik, untuk pertemuan yang kelima ya. Sekarang kita akan belajar yaitu penginputan transaksi perusahaan jasa. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan ya. Di sini adalah membuka Gramaya-nya. Kita bisa pilih yang ketiga ya, lokasi penyimpanan ya. Ini kita lanjut ke catatannya. Baik. Selanjutnya di sini ada pilih namanya record journal entry ya. Baik, kita sekarang melanjutkan. Misalnya adanya pencatatan dari PT Prima ya, itu sebesar 1 juta rupiah. Ada utang usaha sebesar 1 juta rupiah ya. Terus tanggal 6 di sini ada dibeli produk dari toko ada secara tunai. Perawatan rambutnya sebesar 500.000 dan 1 juta rupiah ya. Yang C. Terus ada diterima pendapatan jasa krimbat 600.000 secara tunai ya. Terus yang D itu adanya diterima jasa potong rambut 100.000 rupiah dan facial 200.000 rupiah dan secara tunai ya. Yang E diterima jasa pedikur ya dari pelanggan itu sebesar 700.000 ya. Nah, kalau di dalam A ini ya dibeli peralatan 1 juta rupiah. Kalau di dalam Mayap ini peralatannya di debit ya. Kreditnya adalah utang usaha 1 juta rupiah. Jadi debitnya 1 juta, kreditnya adalah 1 juta. Jadi overlandnya itu 0 ya. Baik, selanjutnya adalah dibeli produk ya, dari produk rambut sebesar 500.000 ya. Ada produk manicure sebesar 1 juta rupiah ya. Terus ada facial ya. Di sini data terima dari facialnya adalah 600.000 rupiah ya. Kita mana tadi? Nah, di sini ya. Terus diterima tanggal 8 Januari ya di pendapatan jasa krimbat kas di tangan itu 600.000 rupiah ya. Terus jasa krimbatnya 600.000 rupiah ya. Di sini tanggal 10
Diterima jasa potong dan fasial, kas di tangan 300.000. Potong rambutnya di sini 100.000, fasialnya adalah 200.000 ya. Baik, selanjutnya adalah pembayaran biaya. Di sini ada biaya listrik, air dan telepon. Biaya listriknya 200.000, airnya 180.000, telepon 160.000. Jadi besarnya menjadi 540.000 ya. Terus selanjutnya adanya pembayaran utang. Kalau kita bayar utang, maka utang usaha kita berkurang 1 juta. Kreditannya adalah kas di tangannya adalah 1 juta. Ya. Jadi debitnya 1 juta, kreditnya 1 juta. Jadi avalannya itu 0. Oke. Terus diterima pinjaman dari bank untuk tambahan modal, yaitu 6 juta rupiah. Ya, jadi kas di tangannya itu 6 juta rupiah, utang banknya jadi 6 juta rupiah. Ya, tuh tanggalnya kita isi dulu tanggal 25 bulan 1 ya. Terus memonya pinjaman bank ya. Baik, lanjut pemakaian manicure ya. Ada namanya biaya ban 2.300.000 ya. Karena sudah terpakai, maka persediaan kita berkurang ya. Ada produk manicure-nya 800.000 ya. Produk perawatan rambut 700.000 ya. Ada produk facial 800.000 rupiah. Baik, selanjutnya ini adalah tampilan kalau kita buat laporannya. Jadi kita sudah lengkap semuanya, kita masukkan, kita oke ya. Baru kita nanti akan belajar membuat laporan keuangan ya. Ada balance sheet, ada profit and loss, dan general journal ya. Nah, di sini contoh laporannya. Nanti saya kasih contoh bagaimana cara mendownloadnya ya, cara menampilkan dan cara mendownloadnya nanti akan saya ajarkan ya. Ini adalah tampilan laporan neracanya ya. Kalau di sini adalah laporan transaksi general journal ya. Jadi kita bisa lihat di sini tampilannya. Baik, sekarang kita coba selesaikan transaksinya dahulu ya. Baik, saya stop share. Sekarang kita lihat ke mapnya. Sekarang kita selesaikan dulu transaksinya ya. Tadi ya belum kita selesaikan transaksinya karena ada tambahan ya. Coba kita selesaikan, terus baru kita nanti mendownloadnya. Bagaimana cara menyimpan file laporan keuangan yang telah kita buat ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Baik, sekarang kita selesaikan dulu tadi yang belum kita kerjakan dulu ya. Di sini ada jasa potong rambut dan fasial ya. Kita masukkan di record journal entry ya. Tanggalnya kita masukkan J06. Tanggal 14 misalnya. Tanggal berapa ini? Tanggal 10 ya, kita masukkan tanggal 10 bulan 12 2023. Jasa potong rambut ya. Jasa potong rambut ya. Dan fasial. Oke ya. Kita masukkan kas di tangan 300.000 atau kas kantor
300.000. Oke. Terus potong rambut 100.000. Oke. Terus fasialnya di sini 200.000 ya. Fasial mana fasial? Ini kode fasial ini 200.000 ya. Jadi antara debit sama kredit itu harus sama ya. Di sini jasa potong rambut dan fasial, kas kantornya 300.000, potong rambutnya 100.000, kode fasialnya adalah 200.000 ya. Jadi totalnya adalah 300.000, debitnya 300, total kreditnya 300.000 ya. Kita bisa record. Oke, lanjut. Mana lagi yang belum kita kerjakan? Biaya listrik ya, ada biaya telepon dan biaya air ya. Jadi kita harus membuat akunnya dulu ya. Jadi kita cancel dulu. Kita buka akunnya, terus akun list ya. Kita pilih aset ya, terus kita buat biaya, maksudnya di expense ya, biaya. Ada biaya listrik, kita masukkan dulu biaya listriknya. Biaya listrik kita masukkan namanya biaya listrik ya, seperti ini ya. Kalau udah kita oke ya. Lanjut kita buat lagi biaya air ya. Kita masukkan biaya air. Jadi kita masukkan 1.400 biaya air, biaya air. Oke, terus kita masukkan lagi biaya telepon 1.500, biaya telepon. Oke, ini biaya telepon. Nanti ada biaya gaji, biaya listrik, biaya air, dan biaya telepon ya. Setelah itu kita coba masukkan transaksinya. Masukkan J07 ya, tanggalnya tanggal berapa ini? Tanggal 20. Coba kita masukkan tanggal 20 bulan 12 2023. Oke ya. Kalau di sini biaya air, telepon, dan listrik ya, kita masukkan di sini. Biaya listriknya 200.000, biaya airnya 80.000, teleponnya 160.000. Oke, kita masukkan biaya listrik 200.000. Kita cari biaya listrik. Oke, ini ya 200.000. Oke ya. Setelah itu kita coba masukkan biaya air ya, biaya air. Oke, biaya air mana, biaya air? Ini dia biaya air
sebesar 180.000. Oke. Terus ada biaya telepon. Biaya telepon. Berapa ini? 160.000. Oke. Oke ya. Tadi biaya listrik 200.000, biaya air 180.000, biaya telepon 160.000. Jadi di sini adalah kasnya. Oke. Biaya listrik 200.000, biaya air 180.000, biaya telepon 160.000. Jadi kasnya ini menjadi berkurang 540.000. Jadi debit sama kreditnya itu sama, menjadi 540.000, apelnya menjadi 0. Kita record. Oke ya. Lanjut, kalau kita cek di dalam transaksi jurnal ya, maka dia akan muncul di sini ya. Biaya telepon ini ya. Kita akan masuk di sini. Oke. Sekarang lanjut ke transaksi selanjutnya. Membayar hutang. Nah, sekarang kita masukkan membayar hutang ya. Nah, dibayar hutang pembelian peralatan sebesar 1 juta rupiah. Nah, kita membayar hutang. Kita lihat, kita pernah ada hutang tidak? Ada Pak, sebesar 1 juta rupiah. Nah, kita mau membayarnya. Nah, di sini kita membayarnya tanggal 24. Nah, kita masukkan nomornya, kita masukkan C08. Tanggal 24 tahun 2023. Pembayaran hutang peralatan. Oke. Oke ya. Kita membayar hutang peralatan. Oke. Kalau kita membayar hutang peralatan, berarti debitnya adalah hutang. Oke. Oke ya. Berapa ini? 1 juta. Kreditnya apa? Kas kita berkurang. Ya, kalau kita bayar hutang, jadi kas kita berkurang. Hutang kita berkurang di debit 1 juta. Kas kita berkurang di kredit 1 juta. Ya, seperti ini ya. Kalau udah kita record. Oke ya. Baik, lanjut. Diterima pinjaman dari bank untuk tambahan modal sebesar 6 juta rupiah. Jadi debitnya kas kantor bertambah 6 juta rupiah. Utang banknya kita bertambah sebelah kredit 6 juta rupiah. Jadi kita masukkan di sini ya. C. Ini salah nulis ini 6 juta. Oke, terus di sini ada oke ya. Ada pinjaman bank tanggal 25 Januari ya.
Jadi kas kantornya bertambah 6 juta rupiah, hutang banknya 6 juta rupiah. Jadi hafalannya itu 0 ya. Kalau sudah kita record ya. Kalau cek kita dalam transaksi jurnal tunjukkan keluar. Ini hutang bank. Oke ya. Terus lanjut. Kita pemakaian persediaan ya, pemakaian persediaan. Jadi persediaan kita berkurang ya, persediaan kita berkurang. Kita harus membuat tambahan akun baru dengan nama biaya bahan ya. Jadi kita buat di akun list dulu ya. Di bagian expense ada namanya biaya bahan. Oke, seperti ini ya, namanya biaya bahan. Ya, oke. Ya, kita sudah membuat akunnya biaya bahan. Sekarang kita langsung ke record journal entry. Oke ya. Selanjutnya kita masukkan nomornya J09. Kita masukkan biaya bahannya di DP tadi 2.300.000 kita masukkan itu ini ya. Terus kita masukkan lagi ada produk manicure sebesar 800.000. Produk manicure 800.000. Salah ngisi meneh 800.000. Oke, terus produk perawatan rambut kita masukkan produk perawatan rambut 700.000. Oke ya, di sini ada biaya bahan 2.300.000. Biaya kreditnya kita berkurang, ada produk manicure sebesar 800.000. Produk perawatan rambut 700.000, sama di sini ada produk facial 800.000 ya. Produk facial. Oke, maka nanti debitnya 2.300.000, kreditnya 2.300.000 sehingga hafalannya 0 ya. Baik, sekarang kita membuat namanya laporan keuangan ya. Laporan keuangan, bagaimana cara kita mendownloadnya, bagaimana cara menyimpannya. Oke ya. Di sini kita bisa pilih report ya. Kalau kita lihat di transaksi jurnal, maka dia sudah masuk semuanya ya. Transaksi yang kita buat tadi terakhir pemakaian bahan ya. Di sini kita bisa lihat sudah masuk ya, biaya bahan 2.300.000 produk ini, maka sudah masuk semuanya. Oke. Terus kita bisa masukkan di akun oke ya, general ledger-nya kalau mau dilihat bisa kita lihat ya, 01 sampai 01 2023 sampai 31 Desember 2023. Oke, display ya. Nah, di sini data general akunnya ini sudah
terlihat semuanya ya. Jadi di sini ada perinciannya, itu sudah jelas semuanya. Ini bisa kita download ya, kita bisa pilih namanya send to PDF ya, send to PDF. Kita misalnya buku besar ya, buku besar. Oke, kita bisa simpan ya. Maka nanti buku besarnya akan sudah terlihat semuanya ini. Di sini kas kantornya ini, buku besarnya akan terlihat semuanya, dari debit ke apa saja transaksinya ya. Jadi akan terjelas semuanya ini, tidak sembarangan, ini sudah langsung jadi ya, lebih enak ya. Kalau kita menggunakan Mayop lebih cepat ini kita membuatnya. Terus trial balance ya, di sini kita bisa lihat trial balance ya. Di sini debit sama kreditnya sudah keluar semuanya, dari kas sampai tekan biaya dia akan terlihat semuanya ini ya, akan terlihat semuanya sampai ke transaksi biayanya ya, akan terlihat semuanya. Dan bagaimana cara mendownloadnya Pak? Nah, dalam mendownloadnya sama nih, kita pilih namanya send to PDF. Oke, send to PDF, laporan neraca trial balance. Oke ya, sekarang kita bisa buat laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi di mana Pak? Rakenya profit and loss ya. Kalau laporan laba rugi kita pilihnya profit and loss. Kita bisa di display nih, display. Nah ini kan keluar ini. Jadi ada jasa income-nya, dasar rambut, potong rambut, parsial, ini totalnya menjadi sekian ini. Terus ada biaya gaji. Jadi menghasilkan sampai rugi usaha ini karena terlalu banyak biaya ini daripada pendapatannya. Ini bisa disimpan ini laporan rugi usahanya. Tanggal 1 bulan 1 2023. Oke, ya di sini ya. Ini kita minus karena terlalu banyak transaksi, terlalu banyak biaya daripada pendapatan. Oke, terus kita simpan. Nah, baik, demikian dari saya materi hari ini, pertemuan yang kelima. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, Aman, Pak. baik, terima kasih. Apabila tidak ada pertanyaan untuk pertemuan yang kelima, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih, Pak.